Jakarta shines with dreams so bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Masih semangat teman-teman, ibu bapak sekalian? Harus tetap semangat ya Masih Bang. semangat. Walaupun masih tadi kayaknya semangat. udah agak loyo nggak apa-apa. Mungkin Bener. setelah ini akan semangat lagi dengar topik kita yang tentunya sangat menarik untuk dibahas. Itu harusnya sudah pasti non Aurel. Tapi kita coba dulu jargonnya ya, sedikit biar lebih Betul. Dikasih tahu dulu aja Bang. kasih tahu lagi ya. Kalau misalnya kita sebut Jakarta Future Festival, maka jawabannya adalah Collaborate to to elevate. elevate. Oke, noted ya semuanya ya. Kita coba ya. Oke, kita coba. Jakarta Future Festival. Collaborate to elevate. Ini kayaknya kurang semangat nih. Nggak. Banget Cek. Bang. Kita cek sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Jakarta Future Festival. Collaborate to elevate. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua biar Gak semangat. apa-apa. Abis ini mungkin akan lebih semangat lagi dengar topik kita yang tentunya seru banget, Manifesting a Livable Jakarta for All. Jadi semuanya Jakarta milik kita bersama. Yes, dan of course livable. Yes. Itu kayaknya kata kunci yang akan dieksplorasi nanti dalam Betul. diskusi ini non Aurel. Tadi juga kita udah di awal berbicara tentang culture. Kemudian mungkin sedikit review sedikit. Yang kedua kita juga membahas tentang Future Jakarta, kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Nah di sesi terakhir ini, sesi ketiga. Yap. Sesi ketiga kita akan lebih dalam melihat bagaimana Jakarta untuk semua. Dan bukan hanya itu, tapi juga livable untuk semua. Yes, tentunya nantinya kita akan mendengarkan para pemikir urban dan juga perencanaan kota dari Bambang Susantono dan juga Marco Kusuma Wijaya selaku Brain Trust dari Karsa City Lab. Betul. Tapi sebelum itu, boleh? Jangan ragu-ragu ibu bapak kalau tepuk tangan boleh. Oh banget ya Bang ya, Iya. setengah-setengah gitu loh Bang. Tapi nggak apa-apa. Kalau kecebur sekalian Bang. Oke, non Aurel, ini kalau lihat dari wajah-wajahnya kayak udah nggak Nggak sabar. sabar ya. Sabar. Kita langsung undang aja, tidak lain tidak bukan satunya paling cocok untuk membahas terkait topik ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Ansori Wadi. Kepada Bapak Ahmad, saya persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ahmad. Baik, terima kasih banyak Abang dan None. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya nggak nyebutnya Bapak Ibu, karena banyakan yang masih muda. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Pertama boleh minta aplaus dong sekali lagi. Terima kasih banyak. Kaitan dengan sesi ini, kalau kita bilang livable city ya. Ada yang kemarin ikut sesi pembukaan pada saat hari Jumat tidak? Yang ikut sesi pembukaan diskusi di sini pada hari Jumat. Rekan-rekan tidak ada yang ikut? Ada pasti itu. Ada ya. Jadi pada pembukaan sesi pembukaan kemarin itu ada salah satu pertanyaan yang menarik yang dilakukan oleh Pak Dedi Wijaya di situ. Menariknya beliau ada kaitan dengan closing statement. Pada saat closing statement beliau membayangkan para narasumber di situ ada Bu Kaban Keni, Bu Kepala Badan Perencanaan. Kemudian juga ada Bu Iren, Wamen Ekrab, dan juga ada Bu Veronica Tan. Saya nggak tahu, Pak Dini masih ingat gak apa yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Jadi ketika closing statement itu beliau menyampaikan ketika ketiga narasumber ini berdiri di atas gedung, kemudian melihat ke bawah, itu apa yang kira-kira menjadi harapan untuk kota Jakarta. Seperti itu ya Pak. Ternyata menariknya adalah yang disampaikan Bu Veronica, ketika Bu Kepala Badan dan Bu Iren menyampaikan dengan beberapa kalimat, beliau cuma menyampaikan dua hal. Artinya beliau menyampaikan cukup dua kata beliau. Dua kata itu adalah livable city. Artinya ketika kita melihat yang disampaikan oleh Ibu, seorang Wamen PPPA, menyatakan harapannya kepada kota Jakarta, bahwa kota Jakarta itu diharapkan adalah memiliki fasilitas yang layak Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kita bahas di sini dan kami melihat bahwa kaitan dengan livable city ini itu tidak lepas tentunya dari beberapa fasilitas infrastruktur. Dan ini juga menjadi concern kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena saat ini kami sedang menyusun dokumen RPJMD yang merupakan visi misi dari Pak Gubernur tadi yang beliau sampaikan di sini. Ada statement menarik tadi Pak Uji Bowo juga menyampaikan menjakartakan Jakarta. Itu satu. Dan yang kedua, beliau menyampaikan kaitan dengan Pak Pramono tadi menyampaikan kaitan dengan Jakarta terbuka untuk semua.
Nah, kalau kita kaitkan dengan yang tadi disampaikan Ibu Veronica pada saat pembukaan, harapannya untuk Jakarta, artinya berkenaan dengan livable city, ini jadi match Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata dokumen perencanaan yang kita buat itu, kita juga concern kaitan dengan kaitan dengan livable city tadi. Kalau kita lihat di dalam salah satu kutipan yang ada di dalam dokumen perencanaan kami, livable city itu masuk dalam salah satu paragraf. Jadi kalau Ibu melihat, kalau kita terbuka kaitan dengan dokumen perencanaan yang saat ini sedang disusun, itu ada di halaman 157 di bagian E, pada bagian infrastruktur kota layak dan berkelanjutan, mengutip adalah salah satu indeks yang dikeluarkan oleh IAP, Ikatan Ahli Perencana. Mereka mengeluarkan salah satu indeks kaitan dengan Most Livable City Index. Ternyata menempatkan pada tahun 2022, menempatkan DKI Jakarta itu di bawah dari kota Solo, di bawah dari kota Yogyakarta, di bawah dari kota Cirebon. Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Tapi survei yang dilakukan oleh IAP itu pada tahun 2022, itulah yang dikutip oleh kami bahwa ternyata kaitan dengan livable city itu masih menjadi concern sampai dengan saat ini. Nah, untuk itu kami juga melihat bahwa kaitan dengan livable city ini juga kaitan dengan aspek kependudukan. Karena kita tahu Jakarta memiliki permasalahan kaitan dengan kependudukan. Saat ini kita mungkin kalau siang hari katanya 14 juta, kalau malam hari itu mungkin sekitar 11 juta. Tapi kalau data dari Dinas Dukcapil terakhir, kita di Jakarta itu yang ber-KTP atau berpenduduk yang tercatat dari Dinas Dukcapil itu adalah 11 juta sekian. Jadi kalau kita bicara mengenai livable city, itu tidak hanya bicara untuk 11 juta sebenarnya. Tapi kita juga bicara untuk yang 14 juta tadi, yang menikmati livable city atau fasilitas livable city yang ada di kota Jakarta. Dan untuk itu sangat menarik sekalian Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Hari ini kita kedatangan beberapa 2 orang sebenarnya, narasumber dan pembicara yang tadi terima kasih Pak saya sempat foto karena foto bareng dan mereka karena mereka adalah inspirasi saya juga secara pribadi dan juga merupakan yang ahli gitu. Tidak hanya konteks birokrat tapi juga ahli dan juga memang praktisi langsung dari terkait dengan tata kota. Nah, untuk itu kita melihat bahwa memang yang pertama kami akan memanggil mohon tepuk tangan atau aplaus kepada Bapak Bambang Susantono. Kami persilahkan Bapak. Beliau adalah Head of Brain Trust Karsa City Lab dan Special Advisor UCLG Aspak. Jadi kalau kami melihat dari riwayat atau Wikipedia aja bukan nama Bapak, itu banyak sekali gitu jabatannya. Siap bikin Pak. Silakan Pak, silakan duduk. Jadi beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia 2004-2010, kemudian Wakil Menteri Perhubungan 2010-2014, PLT Menteri Perhubungan 2010-2014, Vice President of Asian Development Bank for Knowledge Management and Sustainable Development tahun 2015-2022. Nah, yang mungkin banyak terkenal gitu adalah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama 2022-2024. Setelah itu Bapak sebagai utusan khusus ya Pak, utusan khusus Presiden untuk kerjasama internasional dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Bambang Susanto. Terima kasih banyak Pak. Yang kedua sebenarnya menarik juga karena beliau adalah praktisi langsung. Jadi kalau saya melihat tadi saya ngobrol di situ, Pak ternyata buku Bapak tuh fenomenal loh Pak. Jadi beliau mengeluarkan satu buku yang menurut saya mungkin saya tidak pernah melihat ada penulis yang memang bisa menggabungkan kaitan dengan sejarah, sosiologi, arsitek dan juga kaitan dengan apa sih satu kota itu gitu. Karena beliau adalah penulis dari buku Kota-Kota Indonesia. Sebuah pengantar untuk orang banyak, Pak. Itu dari judul aja sudah menarik. Beliau adalah Pak Marco Kusuma Wijaya. Kami persilakan Pak Marco. Beliau adalah founder and director Rujak Center for Urban Studies. Adalah arsitek, perencana kota, penulis. Banyak juga nih. Tapi yang paling menarik sebenarnya terkaitan dengan penulis buku tadi. Silakan Pak. Jadi saya menarik yang disampaikan tadi kita ngobrol. Jadi ada salah satu kutipan yang tadi juga beliau ketawa gitu ya. Ternyata di dalam buku itu dan penjelasan buku itu beliau sempat mengkritik kaitan dengan para planner loh.
kita para planner itu dikritik gitu soal beliau menyampaikan too much planning, too little knowledge kata beliau. Memang jangan-jangan kita banyak merencanakan tapi sedikit pengetahuan kaitan dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka, mari kita berikan aplaus untuk para narasumber dan kami izin memulai sesi diskusi. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekalian kalau kami melihat gitu, sebenarnya ada dua hal Pak yang menarik. Ketika bicara Jakarta sebagai kota global, kemudian Jakarta sebagai yang tadi diharapkan sebagai livable city gitu ya. Kalau kita melihat dari indikator-indikatornya tuh, kita bicara kota global itu sama banyak juga indikator-indikator livable city yang kaitan dengan kota global gitu. Ada irisan. Misalnya yang menarik ada kaitan dengan budaya. Perspektif budaya di kota global, misalnya di salah satu indikator di Ethic Kearney itu masuk. Kemudian juga kaitan dengan livable city, IAP juga memasukkan kaitan dengan budaya. Nah ini sebenarnya saya tidak akan memasuk ke perspektif budaya, tapi kita akan masuk pada hal yang memang ketika bicara Jakarta sebagai kota global, tentunya kita harus bicara juga, harus kuat juga dari sisi livable-nya gitu. Nah ini yang kami harapkan mungkin bisa dapatkan perspektif, pencerahan, bagaimana pengalaman dari Bapak-Bapak sekalian. Karena kalau kita ketahui, kalau kita ingin meningkatkan indeks kita di kota global, pada dasarnya juga kita harus meningkatkan beberapa indikator-indikator kita di livable city. Nah untuk itu kami ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Ya. Jadi Pak Bambang kalau kita melihat kan saat ini kita bicara livable city itu Jakarta memiliki challenge yang besar. Mulai dari kemacetan tadi Pak Gubernur menyampaikan banjir dan hal-hal yang memang menjadi tantangan dari kota Jakarta. Tapi karena kita masuk kepada tema livable city, kami mungkin ingin mendapatkan dulu apa sih sebenarnya livable city itu Pak? Dari perspektif Pak Bambang Susantono, dari perspektif orang yang pernah menukangi OIKN, dari perspektif orang yang pernah banyak berkecimpung di dalam dunia transportasi, dan bagaimana kalau misalnya livable city itu diterapkan di Jakarta. Bagaimana kira-kira Jakarta dapat mencapainya, kemudian juga hal yang paling strategis adalah bagaimana anak-anak muda bisa berkontribusi. Kami persilakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih semangat semua. Saya minta izin untuk berdiri, Mas. Silakan Pak. Jadi, kehormatan buat saya didampingi oleh rekan saya, Mas Marco. Udah lama banget kenal, gitu ya, dari zaman dulu. Baik, Ibu sekalian, tugas saya memprovokasi secara intelektual. Apa sih yang kita inginkan agar Jakarta ini menjadi livable for all, gitu ya. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah livable, seringkali diterjemahkan sebagai layak huni. Dan for all. Nah, for all-nya ini loh. For all itu berarti no one should be left behind tuh. Semuanya harus masuk. Dan kalau kita bicara livable, saya yakin kita tidak uniform. Masing-masing kita punya ukuran. Bagaimana sebuah kota itu menjadi kota livable. Ya. Saya ingin agar kita semua nanti merefleksikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana supaya kota itu menjadi tempat yang, saya pakai bahasa gaul aja deh, asik. Gitu ya, nggak usah mikir ini begitu yang terlalu tinggi, tapi kita pengen kota itu benar-benar asik buat kita. Untuk live, untuk work, untuk learn, untuk job, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada dua kata kunci di sini yang menarik. Yang pertama livable sendiri, yang kedua adalah all-nya tadi buat kita semua. Nah, kalau saya tanya ke mahasiswa saya, kalau saya ngajar ya, apa sih kota menurut kamu yang livable itu kayak apa sih gitu ya? Nah, keluarlah macam-macam tuh. Ini ada 4 film nih, saya taruh di sini. Ada yang bilang kayak La La Land, Pak, gitu ya. Bisa musik segala macam, kita happy-happy aja gitu ya. Ada yang bilang, wah ini kayak di Black Panther tuh, Wakanda segala macam ya. Dimana mungkin ini bukan science fiction sih ya. Saya percaya 5-7 tahun lagi kita akan punya kota-kota dengan drone, kota-kota dengan urban air mobility. Ya. Pada waktu saya di IKN kita sudah mencoba yang namanya Sky Taxi, taksi terbang. Udah terbang loh, silakan cek di Google. Udah terbang di sana dan kita cobanya di Airport Samarinda. Artinya dari sisi transportasi yang futuristik,
kita akan sampai ke sana. Jadi nggak salah juga, teman-teman mahasiswa saya yang bilang, "Oh, nantinya kayak itu Pak, yang banyak di sana di Avatar kayak di mana," gitu ya. Ada yang bilang juga yang ada 2 film lain tuh, ada Today Land sama Free Guy, itu kayak gitulah Pak. Ini semua nanti kita akan terhubung dengan digital teknologi gitu ya. Kita semua nanti akan bahkan nanti, yang namanya ada yang bilang nih, apa, student saya, mahasiswi saya, "Itu nanti kita nggak akan pakai HP lagi Pak, HP-nya tubuh kita sendiri," gitu kan. "Ditaruh chips di sini," katanya begitu. Jadi masing-masing kita punya satu, eee, vision ya, utopia mungkin, bagaimana kota itu nanti akan berkembang ke depan dan bagaimana kita akan menjadi bagian dari kota itu, ya. Nah, ini ada dua dua kelompok yang kontras yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Saya kasih yang bawah dulu tuh, itu yang sebelah kiri itu Jakarta, yang sebelah kanan ini kota dengan lajurnya itu 22 lajur, tapi nggak ada orangnya. Ada yang tahu di mana tuh sebelah kanan? Naypyidaw, betul, ibu kota dari Myanmar, ya. Jadi ada yang benar-benar asik banget gitu ya, waduh macet nggak karuan segala macam, yang sebelah kanan itu kok ini kota kok dingin banget ya, kita nggak dapat warm, kita nggak dapat vibe-nya kota itu. Kalau kita ke sana nggak apa ya istilahnya, nggak betah, ya. Pada waktu saya di ADB, saya Vice President of ADB, saya punya staff di sana, setiap Jumat dia kembali ke Yangon, setiap Senin dia balik lagi ke, Naypyidaw karena mereka nggak dapat vibe-nya untuk hidup di Naypyidaw ya. Yang di atas tuh kontras juga, itu adalah wajah dari kota-kota di Indonesia, terutama kota besar ya. Selalu ada 2 wajah kota, formal dan informal, ya. Satu modern di bawah atau di balik kemodernitas, gedung-gedung tinggi segala macam itu, kita juga melihat ada fenomena seperti kampung yang tidak tertata dengan baik kadang-kadang ya. Nah nah sebelah kanan itu yang mahasiswa-mahasiswi saya selalu bilang, "Pak, kita pengen kayak di lagunya Sal Priadi, kita usahakan rumah kita," gitu. Halamannya luas gitu kan, terus ruangannya bagus, ruangannya juga luas, ada meja panjang, berarti kan luas banget tuh apanya, ruangannya. Sehingga kita bisa bicara halaman luas tuh nggak mungkin di tengah kota kan, mahal. Dari sisi price nggak mungkin gitu ya, itu pasti nanti akan adanya di suburb atau di pinggir kota. Nah, poin saya di sini adalah kita punya satu vision, kita punya satu bayangan tentang livable city, kita juga punya satu keinginan, tapi juga kita harus realistis untuk melihat apa yang terjadi di kota-kota kita, ya. Nah, saya masuk ke definisi, banyak nih definisi kota yang livable, nggak ada yang uniform ya. Nah, saya ambil satu yang, diadopsi dari American Planning Association. Saya juga harus bicara bahwa saya, punya bias, saya seorang urban planner, ya sehingga saya mengambil beberapa referensi dari American Planning Association, ya. Kota yang menawarkan kualitas hidup tinggi yang mencakup beragam aspek kesejahteraan dan komunitas, menekankan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi, for all. Ya ini yang menarik nih, ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari beberapa, literatur, itu juga kota yang menekankan satu keseimbangan antara 3 hal, people, nature, and culture, ya. Manusianya, alamnya, dan kulturnya. Seringkali di sini yang namanya nature itu dinomorduakan atau dinomorsekiankan, ya. Kita terlalu anthropocentric. Anthropocentric itu ke arah human, ya kita selalu bilang human city, people centered segala macam. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa human ini juga harus seimbang dengan alamnya, ya. Sehingga di sini kita lihat, gambar-gambarnya juga bagus, kita pengennya kayak gitu, dalam bayangan teman-teman pasti begitu juga. Ada satu keseimbangan antara people, nature, dan culture, ya. Tentang sosial kohesi dan sebagainya itu yang harus kita jaga sehingga kotanya benar-benar warm, asik. Teman-teman yang pernah ke luar negeri pasti, pernah juga mengalami ada kota yang bagus, infrastrukturnya bagus, tapi adem gitu. Kita nggak dapat vibe-nya, oke. Nah, saya berusaha untuk melihat beberapa literatur dan mencoba untuk, men-summary di sini ya. Kita lihat yang sebelah kanan dulu, ini yang dapat
diekstrak dari berbagai macam studi. Tapi yang paling mendasar, kota itu paling mendasar harus punya safe and secure. Keselamatan dan keamanan. Kota bagusnya kayak apa kalau ini nggak punya dua ini berantakan. Ya, kota-kota di Amerika sekarang di tempat saya dulu ambil kuliah di San Francisco, itu benar-benar vibe-nya di tengah kota udah nggak dapat lagi. Ya, di sana banyak homeless, kemudian juga banyak rioting. Kadang-kadang toko-toko yang bagus tiba-tiba diambil. Nggak ada law and order katanya. Nggak ada satu ethics and governance lagi di kota-kota besar itu. Hilang itu. Jadi itu yang paling mendasar. Kalau saya berpendapat itu. Baru kita bicara nanti basic infrastructure, baru kita bicara health, social facilities, ya, education facilities. Itu kemudian accessibility, kalau kita bicara transport, milieu of innovation, supaya kota itu juga memberikan satu ruang buat warganya untuk melakukan inovasi. Ada keseimbangan antara job dan skill, karena banyak kota sekarang mengalami job skill mismatch antara lowongan pekerjaan kok yang di offer dengan yang skill yang dipunyai itu nggak match. Sehingga terjadi apa yang disebut job skill mismatch ya. Dan seterusnya. Di sini kita lihat beberapa variabel parameter yang diberikan dari berbagai macam studi. Nah, kalau saya peras itu menjadi 5, ini indeks layak huni itu. Yang pertama adalah stabilitas, itu termasuk juga law and order tadi. Ada ethics, ada governance di situ. Ya. Kemudian ada kesehatan dan pendidikan itu berulang kali. Ya, itu terdapat dalam berbagai macam literatur. Budaya dan lingkungan, jangan lupa tadi people, nature, and culture. Culture-nya itu juga matters. Dan infrastruktur fisik. Jadi kalau kita bicara kota, kita nggak bicara soal fisik. Salah kalau kita cuma bicara soal fisik. Kita bicara bagaimana ekosistemnya, kita bicara bagaimana vibes-nya, bagaimana kerekatan sosial, social cohesion itu terbentuk. Ya, itu. Nah, kemudian kita tadi banyak atau ada sesi-sesi sebelumnya Mas moderator yang menyatakan ranking, ya, berbagai macam ranking lah gitu ya. Ada Etiquette, ada Bloomberg, ada juga EIU, ada MLCI dan seterusnya, IAP dan seterusnya. Tapi kalau kita peres lagi, itu saya kira indikator itu sebetulnya hampir sama nanti arahnya. Ada 3 hal di situ, ekonomi yang berdaya saing, kualitas hidup yang tinggi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Environmental sustainability di tengah itu ya. Nah, apa yang kita harus punya untuk mewujudkan itu semua? Ya, tadi Pak Gubernur menyampaikan bolak-balik ya, transparansi, akuntabilitas, gitu ya, bagaimana kota ini bisa membuka berbagai macam hal untuk warganya, ya, tata kelola perkotaan. Kalau di beberapa kota maju ada istilahnya digital twin. Digital twin itu adalah satu perangkat yang bisa diakses oleh warga untuk melihat bagaimana sebetulnya proporsi atau bagaimana kota itu sudah terdistribusi dan sudah teralokasikan lahan-lahannya. Orang bisa lihat, misalnya kalau saya ingin investasi di satu tempat, katakanlah rumah makan, boleh nggak di situ? Land use-nya boleh nggak di situ? Ya. Mapping itu tersedia dan itu transparan, bisa dilihat oleh semua orang. Ya. Nah, kemudian juga di situ juga harus ada rencana induk pembangunan yang terintegrasi. Saya terkesan tadi ada plan with apa tadi Mas moderator? No, tadi ada too much planning, too little knowledge, kata sahabat saya Pak Marco. Tapi juga ada a good planning but less follow through. Planningnya bagus, tapi kenyataannya di lapangan nggak seperti itu. Ya, padahal ada gium untuk perencana kota, itu adalah if you fail to plan, you plan to fail. Nah, kalau Anda nggak punya perencanaan yang baik, di ujung-ujungnya Anda hanya akan mencapai kegagalan. Jadi itu yang kita juga harus ingat bahwa planning ini menduduki satu tempat yang memang harus ditaruh di atas. Tata ruang itu sebagai panglima, kalau saya menyebutnya. Nah, kalau kita merubah tata ruang itu tidak serta-merta, karena semua akan terpengaruh.
Contoh, tetangga kita tiba-tiba buka salon, gitu ya. Itu traffic-nya atau lalu lintas yang dibangkitkan pasti akan lebih dari biasanya, kalau itu perumahan ya, satu. Kemudian nanti untuk ke sampahnya juga berbeda dengan sampah biasa dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ada satu dampak yang sifatnya tidak ternyata localized kepada yang merubah tata guna lahan, tapi juga mempengaruhi daerah sekitarnya. Jadi kembali kalau ada planning sebagai panglima tadi, dan yang satu lagi yang hitam itu yang paling bawah adalah ekosistem kolaboratif. Ya, ini penting sekali agar kota itu mempunyai milieu of innovation istilahnya. Satu suasana yang kondusif supaya orang tidak hanya mencari pekerjaan, tapi meng-create pekerjaan. Ya, meng-create pekerjaan. Jadi istilahnya memberikan satu kemudahan untuk siapapun untuk berusaha ataupun untuk menciptakan satu inovasi dan kreativitas. Bahkan kalau perlu diberikan satu seed of funds di situ. Ada beberapa kota yang memberikan seed of funds ya. Nah, ini secara garis besar, Ibu sekalian, rekan-rekan semua, dan saya ingin ke depannya kita sebetulnya menciptakan satu livability itu seperti apa sih? Saya peras lagi tadi semua definisi parameter dan variabel ya. Saya menawarkan ke depan itu ada 5 hal, sustainable, kita semua tahu, keberlanjutan, prinsip-prinsip SDGs misalnya, Sustainable Development Goal, ada di situ. Tapi juga kita harus ingat teknologi dan digital perkembangannya ini ke depan ya, seperti halnya kita dengar di sesi-sesi sebelumnya luar biasa. Jadi kota harus siap menjadi smart city. Ya. Dan kalau kita lihat dalam pilkada kemarin hampir semua kepala daerah pengennya kotanya menjadi smart city gitu ya. Tapi harus diingat bahwa smart city is still a human city. Jadi teknologi itu kita pakai sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai hal sesuai dengan kehidupan kita dan bukan tidak sebaliknya. Hal itu menjadi sesuatu yang justru meneliti kita. Green, hijau itu keniscayaan. Di situ ada climate change, di situ ada masalah environment, inklusif tadi karena ini adalah a city for all, kota untuk semua, dan resilient, tangguh. Nah yang terakhir ini kita banyak belajar dari misalnya COVID-19 kemarin, hampir semua kota-kota di Asia ini kocar-kacir pada waktu dihantam oleh COVID karena mereka nggak memiliki satu master plan yang terintegrasi terutama untuk kesehatan, pendidikan, dan social safety. 3 hal itu yang menyebabkan mereka kocar-kacir. Mereka biasanya kalau master plan city gitu ya, master plan dari satu kota itu sifatnya selalu infrastruktur, jalan, air bersih, drainase, persampahan, listrik, telekomunikasi gitu ya. Education and health itu biasanya ditaruh agak di belakang. Padahal begitu kita dihantam COVID, kocar-kacir semua. Itu pada waktu saya di ADB, saya melihat dengan jelas bahwa salah satu pembelajaran penting dari COVID-19 adalah kemampuan kota itu untuk lebih resilient, tidak hanya untuk climate change, tidak hanya untuk misalnya bencana alam, tidak hanya untuk shock untuk financial dan ekonomi, tapi juga bagaimana mereka bisa mengatasi pandemi seperti halnya COVID-19 ya. Nah, di bawah ini adalah satu istilahnya keywords dari 5D yang kebetulan saya menulis buku tentang ini, yaitu desain kota itu sendiri, kepadatan yang mumpuni, tidak terlalu padat, tidak terlalu tidak padat ya. Kemudian keberagaman, inklusif ya. Digitalisasi karena keniscayaan kita semua pasti akan menuju ke sana dan sudah berada di sana. Teknologi segala macam ya. Jangan lupa smart city itu nanti akan menjadi satu keniscayaan. Sekarang kalau kita mengunjungi misalnya San Francisco, taksinya itu udah nggak pakai orang, driverless. Ada beberapa di sana yang sudah pakai itu. Saya dikirimin oleh satu rekan yang dia bilang, "Nih, gue nggak ada sopirnya nih, ngeri juga," gitu kata dia. Dan terakhir adalah dekarbonisasi karena ini berkaitan dengan climate change. Ya. Nah, buat sekalian, rekan-rekan semua, kalau tadi kita bicara tentang livable city, tampaknya saya akan sepakat dengan Mas Marco, kita sebetulnya harus naik kelas ke atas. Kota tidak hanya livable, tapi juga lovable.
yang dicintai, supaya kita punya attachment, ya. Di sini kita lihat ada piramid di situ, paling bawah adalah kota dengan apa yang disebutkan pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs, kepuasan fungsional di atasnya, dan kemudian keterikatan emosional. Jadi nggak cuman kalau sepak bola aja sama Persija gitu ya, kita jadi fanatik gitu kan. Wah, Jakarta, Persija, Macan Kemayoran gitu ya. Tapi juga kita semua yang ada di sini memiliki satu keterikatan emosional dengan Jakarta sebagai tempat kita yang asik, di mana kita di situ melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kita, dan kita akan selalu bersama dengan kota itu dalam kita ke depan nanti, mewujudkan cita-cita kita secara individual, ya. Jadi, ini konsep ini sebetulnya juga dipakai untuk membangun, IKN pada waktu saya ya. Itu kita ingin agar tidak hanya livable, tapi juga lovable, ya. Tidak hanya layak huni, tapi kota itu juga harus dicintai. Saya tutup di sini, dan saya kira ini ajakan buat teman-teman semua, terutama yang banyak yang masih muda-muda di sini, ya. Kota itu adalah tentang warganya, kota itu adalah tentang 3 hal, people, 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 ya. Tapi juga jangan lupa ada satu keseimbangan antara people, nature, and culture. Saya stop di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Wah, sebenarnya banyak hal ya tadi. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa judul kayak itu tuh ternyata ada for all ya Pak. Ya, kalau kita bicara mengenai for all, berarti memang tolak ukurnya masing-masing bisa berbeda. Nah, cuma memang tadi kami noted Pak yang mau disampaikan tadi kaitan dengan beberapa prinsip kota livable. Jadi memang yang tadi kaitan dengan sustainable, smart, green, inklusif, dan ternyata ketangguhan kota itu juga bagian. Nah, yang menarik sebenarnya yang beliau sampaikan tadi kaitan dengan livable should be lovable. Harusnya gitu. Nah, ini yang mungkin kami akan mendapatkan penjelasan lebih banyak lagi dengan Pak Marco, tapi sebelumnya kami mohon berikan applause dulu untuk Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak, banyak insight yang disampaikan tadi serasa kuliah lagi gitu. Tadi Bapak sampaikan juga banyak mahasiswa saya. Wah, terima kasih Pak. Jadi kami diberikan satu mata kuliah sendiri. Pak Marco, kita bicara mengenai Jakarta kota yang layak huni. Nah, tentunya kami juga ingin mendapatkan perspektif, Pak, dari seorang praktisi, seorang yang mungkin sudah pasti kalau bicara mengenai buku-buku kota di Indonesia tadi, kota-kota Indonesia pengantar bagi orang banyak. 3 jilid dan saya lihat tebel-tebel. Gini ya, Pak. Tebel-tebel, pasti risetnya lama gitu, Pak. Nah, pasti juga Bapak mendalami seperti apa sih satu kota itu, baik dari sisi histori, sejarah, sosiologis. Nah, itu yang kami ingin dapatkan. Bagaimana Bapak memandang kaitan dengan tadi livable city itu seperti apa? Kemudian juga mungkinkah Jakarta bisa mencapai gitu ya livable city yang mungkin targetkan gitu di dalam dokumen perencanaan kami atau mungkin juga melihat dari perspektif kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kami persilakan. Pak Marco. Sebenarnya berikan applause dulu untuk Pak Marco. Baik, terima kasih Pak Ansori. Pak Bambang mohon izin, teman-teman semua minta izin, slide, boleh? Slide. Ini saya juga mohon izin berdiri, supaya kelihatan gitu. Ini sudah nyambung dengan Pak Bambang, saya malah hah? Nggak diatur padahal, nggak diatur sama sekali loh, baru ketemu tadi. Saya mau menekankan livability is lovability. Tadi Pak Anies Baswedan mengingatkan hati-hati bacanya bukan lovable dalam pengertian ditertawakan ya. Tapi teman-teman, saya mau mulai dengan mengingat semalam atau kemarin malam saya berbicara dengan seorang teman yang mengingatkan saya bahwa orang bilang kota ini paling livable, kota itu paling livable, tapi saya tidak mungkin pindah hidup di sana meskipun saya bisa. Sebab bagi saya kota itu se-livable apapun, kalau di sana tidak ada teman-teman saya, maka saya tidak bisa hidup di sana. Ini menunjukkan ada persoalan bahwa indikator yang sering digunakan seringkali bersifat objektif, tetapi melupakan indikator subjektif. Itu kritik pertama sebetulnya terhadap indikator. Saya ingin mengkontekskan memang soal indikator-indikator ini dan juga dengan globalisasi. Sebetulnya ada banyak sekali indikator muncul sejak tahun 1980-an,
terutama awal 1990. Quality of living. Nah, livable city itu pertama kali di ranking itu oleh Economist Intelligence Unit tahun 2002 dan seterusnya gitu. Ada juga Smart City tahun 1990-an dari Amsterdam dan seterusnya. Mengapa pada tahun 80-an tuh? Pada tahun 80-an itu Margaret Thatcher dan Ronald Reagan berkuasa di dunia. Ekonomi Keynesian otomatis berhenti diganti dengan ekonomi Milton Friedman, neoliberalisme. Ditandai dengan proyek di London, London Dockland. Waktu saya sekolah kami disuruh pergi lihat ke sana tuh. Waktu saya sekolah tahun 80-an menjelang akhir, para dosen saya sudah kritis terhadap dampak dari neoliberalisme. Di Amerika kalau nggak salah dimulai dengan proyek Baltimore Waterfront. Karena itu istilah waterfront itu menjadi populer sekali. Kota diprovokasi untuk berkompetisi. Supaya apa? Supaya makin ramah dengan investasi. Suatu bahasa yang sampai sekarang kita masih pakai kan? Wah, kota itu perlu investasi, kita harus ramah terhadap investasi dan segala macam. Banyak indikator ini untuk mengukur sejauh apa kota itu perlu dibangun sebetulnya. Nah, kalau dibilang indeksnya belum livable kan berarti harus dibangun lagi lebih livable, dan karena itu perlu investasi untuk livable. Karena kota atau tanah dan bangunan menjadi ruang untuk investasi dalam rangka ekonomi pasar bebas. Ini salah satu yang dikeluarkan saya rasa oleh The Economist Intelligence Unit. Namanya aja udah Economist Intelligence Unit. Tetapi saya ingin mengkontekskannya dengan kata global ini ya. Apa artinya sebenarnya kalau kota Anda disebut kota global itu? Ada yang mau kasih jawaban nggak? Kira-kira apa yang Anda harapkan kalau dibilang Jakarta itu kota global? Kalau ada saya persilakan, kalau tidak izinkan saya menebak. Debakan saya adalah bahwa Anda ingin merasa Jakarta seperti kota-kota lainnya di dunia. Kira-kira begitu ya. Seperti Singapura, seperti New York, London, Tokyo, dan sebagainya. Tapi saya punya makna yang berbeda. Bagi saya, kota global adalah kota yang mempunyai suara untuk membentuk dunia. Sama dengan kalau saya mengutip The Right to the City dari Lefebvre, the right to the city itu bukan sekedar mendapat ruang di kota, tapi mendapat suara untuk menentukan kota masa depan mau seperti apa. Jadi bukan sekedar mau dapat kue dari kota itu, tapi ikut membentuk kota masa depan. Saya rasa ketika kita bilang kota global, bagi saya juga artinya sebagai kota, sebagai masyarakat Jakarta, kita harus punya kemampuan, punya kesempatan untuk ikut membentuk dunia masa depan. Kalau saya melihat orang New York demonstrasi, kalau saya melihat orang London demonstrasi, saya rasa aspirasi itu yang ingin mereka sampaikan. Mereka ingin ikut membentuk dunia masa depan. Jadi tentu saja teknologi penting, konsumsi penting, produksi material penting, tetapi menurut saya keterlibatan dalam urusan dunia itu penting. Nah, kemudian kita ini mau nggak mau ketika ke globalisasi kita selalu didorong untuk berpikir masa depan. Saya selalu berhadapan dengan orang Singapura, baru saja 2 minggu lalu saya berhadapan dengan mereka, selalu saya bilang, kalian itu ya nggak punya masa lalu dan nggak punya masa kini. Kalian cuma punya masa depan. Maksudnya kalian sibuk mikirin besok bunga deposito bank berapa, besok investasi kemana, besok Donald Trump akan ngomong apa, besok perang ada di mana, besok saya kerja di mana, besok saya dapat gaji naik atau tidak. Kita lupa tentang masa kini dan kita lupa dengan masa lalu. Saya tahu mulai sekarang kelihatannya teman-teman pasti mendengar, ini orang negatif banget ya. Saya tidak mengingkari hal-hal positif dari globalisasi, dari masa depan, tapi saya ingin mengingatkan gitu bahwa untuk ke masa depan kita justru harus punya kaki yang kokoh di masa kini dan di masa lalu.
Singapura sekarang mengakui sejarahnya 700 tahun, agak sedikit mundur ke belakang. Sebelumnya cuma mengakui Raffles. Jadi karena makin jauh kita ke belakang, makin banyak yang bisa kita pelajari dan makin banyak tradisi atau warisan yang kita justru bisa pakai sekarang gitu. Jadi ketika di Singapura saya bilang sekarang karena Anda mengklaim didirikan oleh seorang pangeran dari Sriwijaya, maka Anda bisa mengaku bahwa Anda mewarisi juga pikiran-pikiran dari Sriwijaya. Misalnya, tahukah Anda bahwa taman paling tua itu ada di Sriwijaya? Yang di SMA kita diajarin sebetulnya. Pasti ingat kan kalau saya sebut Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo itu adalah peresmian sebuah kebun, perlah dalam bahasa Melayu kuno. Tapi sekarang masih ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hanya dulu disebut parlak, sekarang disebut perlak. Bunyinya adalah, dengan ini saya membangun kebun ini untuk siapapun, semua makhluk yang lewat maupun yang singgah, untuk mendapat makan, minum secara cuma-cuma. Dan disebutnya kira-kira 20-an jenis tanaman. Jadi ada unsur ruang terbuka yang dikunjungi oleh siapa saja. Jadi orang Singapura bisa mengaku itu sebagai tradisi mereka juga, sementara kita melupakannya karena tiap kali kita bikin taman, yang terjadi cuman ada lettering untuk foto-foto, lalu ada jalan meliuk-liuk, kita sebut taman gitu. Tanpa tujuan-tujuan spiritual. Tentu saja sudah mulai berubah. Dulu itu kawat sekali. Jadi mengingatkan saja, jangan dihantui masa depan ya, jangan lupa hidup masa kini juga, terutama kepada teman-teman muda. Nah, saya juga tidak begitu tertarik dengan indikator objektif itu, bukan tidak tertarik dalam pengertian tidak menganggapnya penting, tapi saya ingin mengingatkan yang lain gitu. Saya bersyukur sekali tadi Pak Bambang sudah memberikan indikator-indikator yang sangat lengkap. Ya dia menulis satu buku tentang itu, tapi kita punya sumber-sumber yang menarik menurut saya. Tentu saja Ali Sadikin. Ali Sadikin tuh bilang bagaimana dia memerintah, dia bilang saya melayani kehidupan manusia mulai dari lahir hingga mati. Itu menurut saya indikator yang paling lengkap sudah. Dari lahir sampai mati. Dan beliau membuktikannya gitu ya. Hal kedua yang menurut saya harus diingat ketika kita menggunakan indikator-indikator yang cenderung sangat objektif, tapi melupakan perasaan manusia adalah apa yang kita dapat sarikan dari Heidegger. Heidegger seorang filsuf Jerman yang menulis suatu risalah panjang sebetulnya, lalu masuk ke dalam sebuah buku, Bauen, Wohnen, Denken. Artinya membangun, bertempat tinggal, dan berpikir. Dia menganggap kita itu betah di sebuah tempat. Jadi artinya livable, kita betah di suatu tempat, kalau kita hidup serasi dengan milieu. Milieu ini kalau orang tua saya masih mengingatnya dalam pengertian yang jauh lebih spesifik daripada sekarang, yaitu milieu dalam pengertian lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Jadi environment dan social cultural milieu atau surroundings. Jadi pengertian Heidegger itu kita hanya hidup betah di suatu tempat kalau kita membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial kita. Itu sebabnya di awal saya mengatakan, ya mau dibilang Vienna atau Singapura adalah kota paling livable, dan kalaupun saya bisa pindah ke sana, saya pikir saya pindah, bisa kalau mau, tapi tidak ada teman saya di sana itu. Jadi saya tidak menganggap itu suatu milieu yang baik untuk saya merasa betah. Tapi begini, milieu dalam pengertian Heidegger itu juga bisa meluas ya. Apakah kita bisa melepaskan diri dari apa yang terjadi di Gaza? Kan tidak bisa. Apakah kita bisa merasa hidup bahagia di Jakarta, sementara kita mengetahui kehancuran kota-kota di Gaza dan derita penghuninya? Kalau kata Confucius, kita mungkin mengetahui deritanya, tapi kita tidak tahu betapa dalam rasa sakit yang dimunculkan dari derita itu. Apakah kita bisa hidup tenang, mengetahui anak-anak mengemis di jembatan penyeberangan dan lain-lain? Tadi kita ke Gaza, sekarang kita di Jakarta, dan penyewa rumah diusir ketika COVID-19 melanda. Apakah kita bisa merasa betah di kota di mana misalnya jalan raya yang hanya digunakan yang mampu, tanpa misalnya angkutan umum untuk semua? Yang tentunya di Jakarta tidak terjadi, tapi di kota lain banyak terjadi. Lalu kita selalu ingat kata orang ini, saya tidak ingat siapa yang bilang ini, berdiam diri dalam ketidakadilan adalah berpihak kepada penindas.
Yang saya mau tekankan, saya rasa yang harusnya menjadi kriteria penting dari livable city yang seharusnya menjadi lovable cities adalah keadilan. Karena kita tidak merasa betah hidup di dalam lingkungan di mana kita melihat dan merasakan ketidakadilan. Karena itu perubahannya sebetulnya harus agak mendasar ya, kalau kita mau menciptakan keadilan, tapi bukan tidak mungkin gitu. Orang-orang merumuskan salah satu yang mengatakan demikian gitu. Hari pertama saya bercerita tentang koperasi perumahan yang kami lakukan karena kami merasa koperasi perumahan bisa menghasilkan rumah dengan harga separuh dari harga pasar. Karena apa? Karena koperasi tidak membangun untuk mengambil keuntungan tapi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, dan karena itu harga yang dibebankan kepada anggota hanyalah harga produksi, bukan harga dengan keuntungan gitu. Nah, keadilan sosial juga bukan sesuatu yang abstrak. Seringkali kalau orang kita bicara mengenai keadilan sosial lalu kita ditanya maksudnya apa sih? Ada yang merumuskannya dengan sangat tepat pada tanggal 1 Juni 1945 yang harusnya kita kutip gitu. Jadi kita tidak perlu berabstraksi dengan dalil-dalil, kita harus kembali kepada apa yang dimaksud oleh para pendiri republik sendiri. Ini ada kata-kata masyarakat adil dan makmur buat semua orang. Tadi Pak Bambang sudah menekankan, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, semua buat semua. Saya rasa itu definisi keadilan yang dicanangkan oleh Bung Karno, dan setahu saya tidak ada bapak-bapak pendiri bangsa lain yang menyanggahnya, jadi kita anggap benar aja gitu. Nah, kota itu sebenarnya punya sifat ideal untuk mewujudkan keadilan, sebab kota itu punya intensitas ya, intensitas hubungan gitu. Karena itu sebenarnya kota itu mempunyai kemandirian relatif karena dia padat, dia intens, dia mempunyai kekuatan ekonomi, terutama misalnya Jakarta itu bahkan saya sebut mampu menjadi oposisi kreatif karena itu dalam semua pemilu Jakarta selalu juga ingin direbut oleh calon presiden. Karena hanya Jakarta yang bisa menjadi oposisi kreatif yang efektif terhadap pemerintah pusat. Kalau gubernur lain nggak setuju dengan pemerintah pusat itu nggak bisa apa-apa tuh. Karena keuangan aja tergantung, tapi Jakarta bisa. Dan ketika kami membantu Pak Anies Baswedan, kita bisa meminta peninjauan kembali yang namanya pagar laut itu. Hanya dengan sepotong surat, kami minta ini dipertimbangkan kembali karena ada persoalan ini. Dan itu berhenti, sementara tentu saya ditinjau ya. Jadi karena itu kota sebenarnya dalam pengertian ini, kalau saya melihatnya itu justru harus mengemban tugas itu, mewujudkan keadilan dan kemudian bersuara bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk negaranya dan juga untuk dunia. Dalam pengertian itu saya merasa kota baru kemudian memanfaatkan dirinya atau mewakafkan dirinya kepada dunia yang lebih luas dengan memanfaatkan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, tentu saja ketika orang bicara soal mewujudkan keadilan, lalu orang berpikir tentang ideologi kiri dan kanan, bukan? Saya tidak menganjurkan yang dua yang sebelah kanan ini yang paling kiri ekstrim, tapi begini, Sosial Demokrat punya cara-cara yang sangat spesifik untuk mewujudkan keadilan, yaitu melakukan menerima hubungan produksi kapitalis dan perbedaan kelas, tetapi hanya menerima insentif kesenjangan pendapatan karena usaha sendiri dan karena episodic luck dan kinerja investasi, bukan karena keadaan gitu. Jadi yang dimaksud dengan keadaan itu yang harus diintervensi, yaitu disebutkan tadi pendidikan, daya tawar buruh, pajak progresif, mengecilkan kesenjangan karena circumstances. Circumstances itu misalnya Anda anak presiden maka bisa jadi wakil presiden. Itu contoh yang terlalu jauh sih, banyak contoh yang lebih dekat ya. Contoh. Jadi saya kira jelas sebetulnya apa yang dapat dilakukan itu. Saya percepat. Nah, hanya masih ada waktu berapa menit ya. Jadi, tapi bagaimana saya ingin menggunakan contoh ini karena ini sangat jelas gitu. Karena apa? Karena seringkali pembangunan hanya mendorong, oh selesai ya dikasih tanda, ini terakhir loh gitu. Kita tuh sering dibilang, kita sudah membangun infrastruktur, dalam bahasa Indonesia prasarana. Tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada kata yang bagus yang kita selalu sandingkan, prasarana dan sarana. Mengapa itu penting?
Karena kalau hanya sarana itu belum tentu adil. Kalau Anda hanya bikin jalan tol atau jalan apapun, tapi kalau Anda tidak punya mobil, tidak punya motor, kan Anda nggak bisa pakai. Anda bisa pakai jalan tol, bisa pakai jalan dengan efektif dan efisien kalau ada angkutan umum. Angkutan umum itu yang disebut sarana. Jalan itu prasarana. Jadi saya sebal sekali kalau semua pemimpin politik kalau bilang, kita kan sudah membangun infrastruktur. Itu tidak cukup itu. Karena infrastruktur semata justru meningkatkan ketidakadilan. Karena yang bisa menggunakan infrastruktur hanyalah yang memiliki sarana. Yang tidak punya sarana bagaimana? Itu yang harus disediakan. Saya kira penutupnya kira-kira itu ingin menekankan bahwa livability seharusnya juga berarti suatu kota yang layak dicintai dan kita mencintai kota kita hanya kalau ada perasaan keadilan. Itu kira-kira subjektivitas saya, mudah-mudahan dapat diterima. Kalau tidak, mari kita berdebat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Marco, menarik sekali. Sebenarnya nggak hanya keadilan yang Bapak angkat tadi ya Pak ya, tapi menariknya adalah kalau kita benar juga, fasilitas lengkap, semua lengkap, tapi memang kalau kita nggak punya ya tadi aspek sosial yang ada di surround kita gitu, di sekitar kita yang nggak nyaman juga gitu Pak. Artinya bicara mengenai betah tadi, betah itu sebenarnya didukung oleh lingkungan fisik yang bagus, artinya infrastruktur, fasilitas yang bagus, kemudian juga lingkungan sosial gitu. Artinya tadi kalau memang kotanya bagus tapi kita nggak punya saudara di sana atau tidak punya teman yang memang bisa mendorong kita mengembangkan kita ya percuma juga itu dikatakan sebagai livable city. Terima kasih banyak Pak Marco, berikan aplaus lagi untuk beliau. Apresiasi Pak, banyak hal yang dapat kami dapatkan tadi dari Pak Bambang dan Pak Marco. Selanjutnya kami izin membuka pertanyaan ya Pak. Sesi tanya jawab Bapak Ibu. Wah, sudah banyak yang resen. Oke. Boleh berkenan Pak mungkin salah satu Bapak satu, Pak Bambang satu dapat memilih, kami persilakan. Pak Bambang yang mana kira-kira? Hanya dua soalnya karena mengingat waktu. Gender information yang ya. Oke, satu itu, kedua Pak Marco yang mana Pak? Izin. Yang di laki-laki di pojok pakai kacamata. Ya, oke, baik. Mohon maaf sudah dua penanya, tapi sebenarnya di sesi ini Pak, kami tidak hanya ingin mengajukan pertanyaan, tapi kami juga ingin mendapatkan masukan Pak. Jadi sebagaimana tadi diawali kami, bahwa acara ini salah satunya adalah untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta. Karena tadi pertanyaan pertama adalah seperti apa sih kota yang layak, kemudian juga bagaimana rekomendasi untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang livable. Nah, untuk itu kami mungkin bisa ditayangkan, kami juga ada seperti survei kecil-kecilan gitu, untuk para rekan-rekan yang hadir di sini, untuk bisa mohon ditampilkan. Nah, ini ada QR code, jadi mohon dapat diisi, simpel aja, jadi tidak ada aspek politis di sini, tapi ada dua pertanyaan sebenarnya, pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Misalnya, berapa umur rekan-rekan yang akan mengisi, kemudian juga kaitan dengan apa sih yang diharapkan gitu oleh anak-anak muda dan juga umur di situ disertakan karena ini akan menjadi satu perspektif yang menarik Pak. Jadi selain daripada para pembicara yang sudah kami kutip dalam satu laporan substantif, kami juga ingin mendapatkan perspektif dari para yang hadir di sini sebagai masukan untuk kita dalam membangun kota Jakarta. Kami persilakan yang pertama. Udah, terima kasih Pak ikut mengisi Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan mungkin tinggal di mana. Perkenalkan saya Amyu, tinggalnya di Jakarta Selatan. Kebetulan saya ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dulu pernah mengabdi di Pemprov DKI Jakarta di BPBD selama 5 tahun, tapi terus jadi ASN. Jadi pindah haluan lah seperti itu. Eh, Kebetulan saya juga dulu lulusan Undip jurusan PWK angkatan tahun 2012 dan pernah diajar sama Pak Bambang Susantono. Saya salah satu mahasiswanya Bapak. Jadi benar, sekalian belajar ya. Jadi Iya, jadi saya kangen nih Pak karena sebelumnya pernah diajar sama Bapak dan kebetulan juga pernah diskusi sama Pak Marco beberapa kali, mungkin Bapak lupa lah ya. Gitu. Tadi kata-kata yang luar biasa dari Pak Marco, untuk ke masa depan kita harus punya kaki yang kokoh di masa kini dan masa lalu. Itu kata-kata yang hari ini kami quote dalam-dalam nih karena
seperti yang tadi Bapak bilang Singapura itu suka melupakan masa lalunya itu sangat-sangat buruk gitu, Pak. Termasuk Jakarta sendiri pasti punya masa lalu yang buruk dan kita harus belajar dari situ untuk mengembangkan ke masa kini dan akan datang, seperti itu. Nah, jadi saya langsung pertanyaan aja ya, Pak. Jadi gini, Pak, salah satu keresahan yang kita rasakan pada saat tinggal di Jakarta, terutama untuk livable city itu adalah adanya, maaf ya, ormas, gitu. Saya boleh cerita salah satu tanah jadi ini bisa jadi salah satu masukan ya. Salah satu aset tanah yang dimiliki oleh, Pemda DKI Jakarta itu ada yang dikuasai ormas. Mungkin, ada yang tahu di mana gitu kan, lihat aja di berita gitu. Dikuasai ormas dan itu akan mengganggu iklim investasi seperti yang tadi dibilang bahwa, ranking untuk livable city ini banyak, dikeluarkan oleh, lembaga-lembaga untuk menarik iklim investasi seperti itu. Tapi karena keberadaan hal tersebut, banyak yang tidak jadi berinvestasi di Jakarta, seperti itu. Nah, itu, cukup berbahaya ya, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira untuk menanggulangi hal tersebut, apa 2 aspek pembangunan yang harus diutamakan untuk mencegah hal tersebut? Kaitannya dengan livable city ya, Pak. Karena, tadi kan yang di lingkaran itu kan banyak tuh indikator-indikatornya apa saja. Nah, yang diutamakan 2 saja apa, Pak? Yang diutamakan untuk pertamanya gitu, meskipun semuanya kan pasti harus berimbang, Pak, tapi 2 yang harus diutamakan dalam pembangunan ini apa, Pak? Karena misalnya, oh kita, kaitannya meningkatkan pendidikan dulu. Betul nggak, pendidikan itu berimplikasi ke situ? Oh, atau infrastruktur. Apa jangan-jangan nanti infrastruktur mengorbankan hal-hal lain seperti kesehatan dan lain-lain. Coba Pak, ada 2 aspek pembangunan yang, bisa kita tingkatkan nggak Pak untuk, mencapai hal tersebut seperti itu? Itu aja Pak, mungkin bisa dijawab oleh Pak Marco maupun Pak Bambang Susantono. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, berikan aplaus untuk Mbaknya, terima kasih banyak, Pak. Wah, ini udah pernah di DKI, sekarang di kementerian gitu ya, banyak banget perspektifnya, Pak. Kami persilahkan mungkin langsung dijawab nanti sekalian 2 yuk. Kami persilahkan nama dan mungkin tinggal di mana. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit, respon sedikit dengan survei karena umur saya 31 tapi di umur nggak ada 31 jadi cuma 27 sampai 30 doang gitu. Jadi mungkin itu sedikit suka buat teman-teman panitia. Perkenalkan nama saya Amri, saya tinggal di Jakarta Selatan tapi saya aslinya perantau. Saya aslinya Sidoarjo. Mungkin di sini mau sedikit cerita, saya cukup beruntung pernah bekerja bersama Mas Marco di 2015 saya intern di Rujak Center for Women Studies. Dan saya juga pernah bekerja dengan Pak Bambang di Otorita Ibu Kota Nusantara dan kebetulan saya di sektor, perencanaan sama Bumi ya. Mungkin yang menjadi satu, atau 2 kata yang saya dapatkan adalah terkait dengan emotional attachment, terkait dengan Jakarta itu sendiri. Saya sebagai perantau, saya tidak ada emotional attachment dengan Jakarta. Saya hanya, di Jakarta ya saya hanya bekerja, tinggal, sudah selesai begitu. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya tanggung jawab siapa untuk memunculkan emotional attachment itu terhadap Jakarta? Apakah, Bapeda? Apakah Pak Bambang? Atau Mas Marco? Atau saya sendiri sebenarnya yang perlu memunculkan kenyamanan itu sendiri gitu dengan, kota Jakarta gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Terima kasih banyak, Mas. Nanti kita sebenarnya nggak hanya untuk 30 sebenarnya. Ini kita hanya untuk inikan saja gitu, membatasi. Ada 2 hal yang ditanya, artinya mungkin bisa dijawab keduanya. Sebenarnya menarik tadi yang disampaikan Mbaknya bahwa memang sebenarnya Pak Bambang sudah memilih 5 ya, Pak, ya? Dari sekian banyak gitu, apa namanya, yang harus dibangun dulu untuk livable, itu beliau sudah milih 5 tadi kalau tidak salah. Ada kesehatan, pendidikan, budaya dan lingkungan, infrastruktur gitu. Nah mungkin minta 2 saja, Pak. Nah ini juga mungkin Pak Marco dari sekian banyak tadi, apakah memang hanya keadilan dan atau aspek kebetahan saja yang memang diperlukan gitu dengan fasilitasnya untuk bisa menjawab 2 hal tadi. Nah itu juga yang pertama. Pertanyaan kedua kaitan dengan emotional attachment. Ini memang saya mengikuti beberapa diskusi, jadi mengikuti beberapa diskusi yang ada di beberapa stage. Itu memang menyatakan bahwa keterikatan emosional kita tuh memang harus ada, Mas. Terakhir kalau tidak salah tadi gitu, pas, Pak Wijibowo juga menyampaikan,
sebenarnya kita harus menjakartakan orang Jakarta gitu. Ini sebenarnya bahasa beliau, tapi sebenarnya kalau kita lihat memang kita harus punya sense of belonging untuk Jakarta. Kalau nggak kita, ya nggak siapa lagi. Itu juga yang disampaikan Bu Veronica Tan pada saat beliau menyampaikan di sesi awal. Jadi ternyata tadi juga Pak Marco juga sampaikan kaitan dengan emosional itu penting ya Pak. Mungkin kami persilakan kepada Pak Bambang terlebih dahulu, baru ke Pak Marco. Kami persilakan Dok. Oke, silakan Baik, Pak. terima kasih. Jadi, buat Mbak tadi, saya bangga juga nih, kalau guru ngelihat muridnya lebih jago kan bangga ya. Jadi, kalau saya ingin memilih ya, ada dua faktor di situ. Yang pertama adalah law and order ya. Itu penting sekali karena disitulah kita nanti akan melihat, kesempatan buat kita untuk, timbulnya satu rasa keberadilan buat semua. Ya, kemudian juga inklusi buat semua, no one should be left behind ya. Dan juga kesempatan buat semua untuk membuat satu atau melakukan berbagai hal dalam oportunitas yang ada di perkotaan itu. Ya, jadi yang pertama law and order, yang kedua yang saya juga ingin juga langsung mengkaitkan dengan emotional attachment itu adalah ethics and governance. Ya. Kalau tadi governance-nya baik, kemudian kalau nanti kita kota itu memiliki satu etika juga, di mana kita juga merasa betah, merasa bahwa ini kota saya, dan merasa saya ingin benar-benar ambience yang ada di kota ini saya jaga. Ya, kebetulan saya juga bergerak di bidang transportasi. Transportasi itu wajah kota buat ibu bapak sekalian semua. Kalau transportasinya nggak beres, orang masih suka melawan arus dan tidak merasa bersalah. Something wrong with the ethics, culture, and governance. Ya, tambahin nama Mas Ansori ngotot lagi kalau ada apa-apa gitu ya. Nah, itu adalah wajah kita dan tidak suka mau tidak mau we live with it. Teman-teman di sini pasti kalau melihat misalnya ke Singapura aja, orang kita yang nggak tertib di sini tiba-tiba tertib di sana. Atau di kota-kota di negara maju yang lainnya di mana misalnya antri itu menjadi satu budaya. Saya masih ingat dulu bagaimana budaya antri ini dibentuk pada waktu kita membuat BRT Transjakarta 2000 sekian awal-awalnya. Dan itu saya selalu ingat bahwa ini adalah kerja sama bagi semua elemen masyarakat, terutama teman-teman LSM waktu itu ya. NGOs yang kuat pada waktu itu untuk membuat adanya satu BRT atau Transjakarta waktu itu dan juga Car Free Day. Jangan lupa itu juga tangan-tangan dari teman-teman dari LSM waktu itu. Ya. Nah, kembali ke tadi, jadi kalau dua hal itu menurut saya kalau kita bisa ciptakan itu dan merasa bahwa, iya nih, ini kebetulan yang nanya dua-duanya dari Jaksel nih, anak Jaksel ya. Kalau, ada satu ambience, ada satu milieu, ya, milieu tentang culture dari city, epics dari city, ada suasana gitu, yang membuat kita bangga banget sama kota itu, gitu ya. Ada beberapa, teman-teman saya kalau ditanya, "Mana sih kota yang livable menurut kamu?" Jawabnya lama gitu, nggak bisa dia. Ada yang bilang Temanggung, ada yang bilang Jogja. "Jogja asik Pak, kamu mau di sana tinggalnya?" Gitu. "Enggak ya Pak, banyakan di Jakarta tuh opportunity kerjanya," gitu ya. Jadi, satu suasana di mana harus dibentuk ya, itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Kota adalah kita, kita adalah kota. Itu harus ada giung itu harus benar-benar diresapi buat kita semua dan kota Jakarta ini bukan hanya buat Jakarta loh, Bodetabeknya juga saya yakin di sini kebanyakan teman-teman yang tinggalnya di luar Jakarta dalam tanda petik administrasi. Tapi kan kita berinteraksi di Jakarta gitu ya. Jadi kembali ke tadi, jangan lihat infrastruktur segala macam fisik, jangan lupa infrastructure is necessary but not sufficient for urban livability. Milieunya tadi harus dibentuk sehingga tadi ada kerekatan emosional terhadap Jakarta yang membuat kita bangga dan juga bisa berkontribusi untuk Jakarta yang lebih baik ke depannya. Jadi saya stop di sini, mudah-mudahan Jakarta adalah kita, kita adalah Jakarta. Terima kasih. Allah, terima kasih banyak Pak Bambang, berikan aplaus untuk beliau. Menarik Pak, berarti ya law and order, ethic and governance, kota adalah kita adalah kota. Noted Pak. Terima kasih Pak Bambang, berikan aplaus lagi rekan-rekan sekalian untuk Pak Bambang. Kami persilahkan Pak Marco.
Ini saya meskipun mikirnya udah lebih lama, tapi saya nggak tahu juga jawaban yang tepat itu. Satu, kalau kembali ke keadilan, saya kira iya, keadilan akan menjadi suatu faktor penting untuk orang mau mengikuti aturan. Saya kira Jakarta punya pengalaman menarik dalam menata angkutan umum ya. Kan yang Anda kenal sebagai Jaklingko itu kan sebetulnya mengintegrasikan jalur-jalur angkutan umum yang dulu ada gitu loh. Yang sudah ada sebelumnya, mikrolet segala macam itu. Yang tidak disingkirkan tapi diintegrasikan, dan bahkan mereka, saya kira mungkin penghasilannya lebih baik atau kesejahteraannya lebih baik mereka dan pengertian pengemudinya, pemiliknya gitu. Jadi pada dasarnya orang ke kota ini ingin cari penghidupan. Kepentingan itu saya rasa sebenarnya sangat mendasar, tapi seringkali dilupakan ketika kebijakan dibuat. Contoh, Jakarta mengembangkan sistem angkutan umum yang menyertakan jalur-jalur yang sudah ada, saya rasa satu contoh kebijakan umum kebijakan publik atau kebijakan umum yang sangat baik menurut saya, karena memanfaatkan yang ada, memenuhi kebutuhan, dan menyertakan apa yang ada sehingga memenuhi kebutuhan orang akan lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu. Saya tidak dapat memberikan jawaban spesifik tentang kasus tanah yang dimiliki, saya tidak tahu tuh. Tapi saya pikir sekarang ada menteri yang mulai bicara juga bahwa ya sebetulnya orang itu mau investasi di kita kalau orang tahu ada kepastian hukum dan orang tahu ada keadilan gitu ya. Soal emotional attachment, saya juga tidak begitu pasti punya jawaban, tapi saya merasa memang kota-kota yang unik, yang terbuka, itu mempunyai tingkat attachment yang tinggi. Misalnya begini, Anda kalau orang siapapun bisa datang ke Jakarta dan menjadi orang Jakarta kan? Tapi tidak semua orang pergi ke Bali bisa jadi orang Bali tuh. Tidak semua orang bisa pergi ke Aceh menjadi orang Aceh gitu. Tidak semua orang bisa ke Medan bisa menjadi orang Medan. Tapi kalau Anda pergi ke Jakarta, lebih mudah merasa menjadi orang Jakarta. Memang Jakarta mempunyai suatu matriks yang dari dulu itu terbuka ya, karena tidak ada budaya dominan kecuali orang Betawi, tapi kan tidak ada sultan orang Betawi gitu. Itu sebab juga kita nggak pernah punya masjid agung. Kalau teman-teman mulai perhatikan, Jakarta itu nggak pernah punya masjid agung sampai Istiqlal dibangun. Karena memang tidak ada kekuasaan sultan, tidak ada masjid besar, lalu setiap kelompok membuat masjidnya sendiri, dan karena itu masjid di Jakarta itu sangat unik. Ada yang memanjang, ada yang 2 lantai, ada yang bergaya Bali, ada yang bergaya Cina, dan seterusnya, karena setiap komunitas membuatnya sendiri. Itu salah satu contoh bahwa suatu komunitas perkotaan yang sangat terbuka itu mungkin lebih besar attachment-nya dibandingkan kota-kota lain. Nah, apakah itu tanggung jawab 1, 2 orang? Saya tidak tahu, tapi saya pikir nilainya yang harus dipegang. Nilai keterbukaan, semua orang dihargai, semua orang berkontribusi, dan orang tidak dipersoalkan asal-usulnya gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Marco, berikan aplaus untuk beliau. Jadi banyak hal yang kami bisa dapatkan dan kami bisa catat sebenarnya. Cuman memang, waktu juga, Pak. Kita sudah dibatasi kaitan dengan waktu, tapi ada beberapa hal yang menarik sebenarnya tadi disampaikan oleh beliau-beliau ini. Jadi kalau kita bicara mengenai livable city ternyata punya ukuran yang masing-masing atau tolak ukur yang berbeda-beda. Itu pertama. Kedua juga kita bicara livable city juga bisa jadi kalau tadi saya menarik Pak sebenarnya kan sampaikan Pak, Bambang di awal. Kita punya keinginan tapi kita juga harus realistis. Karena kalau kita misalnya lihat di Jakarta, konteks realistis ini juga tidak hanya melihat daripada perspektif infrastruktur gitu ya. Tapi misalnya kaitan dengan ruang, Pak. Mau bikin livable seperti apapun Jakarta, tapi kita punya aspek keterbatasan dari sisi ruang. Itu juga menarik, Pak. Tadi juga yang kedua disampaikan Pak Marco, bicara mengenai livable itu bicara mengenai betah. Simple sebenarnya. Tapi betah itu juga ternyata perspektifnya juga ada kaitan dengan emosional. Jadi saya menangkap bahwa beberapa hal yang tadi disampaikan oleh para pembicara itu memang ada kaitan dengan emotional attachment tadi. Ternyata tanggung jawab semua pihak, Pak.
Jadi tidak hanya Bapeda, rekan-rekan sekalian yang hadir di sini juga. Makanya salah satu yang bisa kita dapatkan adalah melihat pada survei ini, kami berharap juga kebetahan kalian atau kebetahan rekan-rekan sekalian itu bisa tergambar di dalam satu survei. Kebetahan Pak tadi, kebetahan yang tadi disampaikan itu bisa tergambar dalam survei. Mungkin itu beberapa hal, kami mohon maaf karena waktu. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai livable city itu nggak cukup satu SKS, mungkin banyak, harusnya banyak hal gitu. Kami yang mohon maaf keterbatasan waktu dan juga kita sudah diingatkan oleh panitia. Yang paling penting sebenarnya kita berharap Jakarta dengan kontribusi rekan-rekan sekalian dan kontribusi kami di pemerintahan juga bisa membangun Jakarta yang livable. Karena Jakarta itu sebenarnya bukan untuk kita, Pak. Jadi karena kota ini bukan warisan tapi titipan masa depan. Nah, rekan-rekan di generasi Z, mungkin Alpha sudah mulai, kalau milenial tuh masih merasakan lah sedikit-dikit gitu ya. Tapi kalau generasi Z yang makanya tadi kita minta dapatkan survei itu biar kami harapkan bisa dapat berkontribusi untuk masa depan Kota Jakarta. Terima kasih banyak, kita berikan aplaus kepada dua narasumber dan kita berikan aplaus juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir dan sampai stay di sini sampai dengan akhir. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kami izin kembalikan kepada panitia. Saya Ansori, mohon izin undur diri. Mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta shines with dreams so bright.